Lagu milik Baskara Putra alias Hindia ini saya putar berulang kali. Bukan termasuk dalam daftar band kesukaan saya, tapi lagu milik Hindia ini cukup membuat saya tertarik. I like that song too. Nama-nama perempuan yang pernah singgah di hidupnya menghiasi setiap lirik. Saya langsung teringat dengan beberapa orang yang pernah hadir di hidup saya, yang katanya sungguh namun cuma singgah. Cinta monyet saya waktu zaman sekolah SMP dulu. Ada Abil, Farhan, Haikal, lalu Angga. Mereka adalah laki-laki yang termasuk dalam buku catatan sejarah hidup saya karena pernah ada dan hadir ketika saya tumbuh beranjak dewasa. Abil, saya masih hafal nama lengkapnya. Laki-laki yang zodiaknya Virgo karena bulan lahir kami sama, yaitu September. Senior saya di sekolah dulu, yang terang-terangan minta nomor handphone di tengah jalan waktu malam puasa yang saya lupa itu tahun berapa. Pastinya saat itu saya kelas 1 SMP. Kemudian pacaran ala anak-anak. Gak serius, saya, begitupun juga dia. Kemudian saya ketemu sama Farhan. Laki-laki campuran Arab ini cukup populer di Arab. Kalau kan sekarang laki-laki campuran Arab ini cukup populer di sekolah saya karena tampan pastinya. Memiliki tubuh yang tinggi, hidung mancung, dan high class. Sorry. Pertama kali kenal karena saya main warnet, warung internet, di dekat rumahnya yang kebetulan saat itu dia juga sedang berada di situ. Saya bersama kakak saya yang saat itu saya lupa ngapain dia di sana. Kemudian saya dapat notif chat aplikasi Facebook yang saat itu aplikasi sosial media yang cukup banyak digunakan oleh teman-teman. Laki-laki yang dipanggil Faang oleh teman-temannya ini meminta nomor saya. Kemudian bertukar nomor telepon. Dia rajin mengirim saya pesan. Terus pacaran. Cinta monyet zaman SMP. Farhan pernah ngasih saya es krim. Saya gak akan pernah lupa itu. Kemudian saya ketemu sama Haikal, teman abang saya. Pertama kali ketemu ketika saya main ke tongkrongan abang saya. Dia follow Twitter saya. Dia ngirim pesan melalui Facebook, terus kami sering mengirim pesan satu sama lain. 2 kali pisah kemudian balik lagi. Terus saya ketemu Angga. Pertama kali kenal dia karena waktu itu dia berhenti di depan saya ketika saya sedang jalan sama teman saya. Kemudian dengan nekatnya dia minta nomor HP saya. Laki-laki tampan namun playboy ini cukup buat saya sering sakit kepala. 7 tahun ngilang terus balik lagi dengan alasan menyesal, tapi dengan perilaku yang gak pernah berubah. Hidup saya gak berhenti di Angga aja. Saya bertemu sama laki-laki bernama Septian ini ketika kami berada di kelas yang sama ketika saya madrasah dulu. 6 tahun kenal, Septian dan saya berteman baik. Saya gak nyangka bakal jadi pacarnya juga. Jadi waktu lulus-lulusan, saat itulah hubungan kami dimulai. Mungkin 2014, saya lupa bulan berapa. Gak berjalan lancar, hubungan kami cuma sampai 3 bulan lebih aja. Septian, setelah itu atau Pai, saya memanggilnya, sudah punya kekasih baru setelah 3 hari putus dari saya. Ya saya pikir dia bosen. Tapi cukup klise saat itu. Dia bilang lagi ada masalah keluarga dan gak mau diganggu. 2018 kemarin, entah apa maksud Tuhan mempertemukan saya dan dia lagi. Berawal dari follow-followan di akun Instagram, terus lanjut ke WhatsApp. Pai bilang dia menyesal dan dia percaya karma itu ada. Dia juga minta supaya saya gak ngadu sama ibunya karena udah nyakitin saya. Dia bilang saya perempuan baik.
Bisa dibilang saya butuh 1 tahun untuk bisa lupa sama dia. Karena cukup berkesan, ya walau cuma sebentar. Pai bukan cuma kekasih saat itu, tapi jadi partner berantem juga. Setelah pisah dari Pai, saya mutusin untuk sendiri sampai tamat sekolah. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Masuk 2017, perjalanan saya mencari rumah dimulai lagi. Saya ketemu Atsil, laki-laki bermarga lubis ini yang paling berkesan di hidup saya. Pacar yang paling saya sayangi dari yang lain. Ibunya orang Aceh yang dia panggil dengan sebutan Nyanya. Dulu dia mau jadi dokter, tapi nggak lulus. Lalu dia sekarang menempuh gelar sarjana di sebuah universitas negeri di Medan, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Laki-laki yang jadi pemeran utama di setiap cerita saya ini hadir dan ada di hidup saya hampir setahun. Kenal di Desember 2017, lalu memutuskan untuk menjalin hubungan di Januari 2018. Pahit dan manis saya lalui sama dia. Hubungan ditentang kedua orang tua saya dimulai saat bulan Januari. Saat itu ibu saya tahu kalau saya menjalin hubungan dengan Atsil. Saat itu saya bilang, saya ingin pisah, lalu dia mengiyakan. Kemudian saya balik lagi karena saya sayang. Puncaknya bulan April. Saya bilang Atsil pantas cari perempuan yang baik dan dia berhak bahagia. Namun dia gak mau pisah. Katanya cuma saya perempuannya, gak ada yang lain. Hubungannya jadi makin rumit. Atsil berubah atau saya yang terlalu ingin memiliki dunianya. Saya jadi perempuan yang paling posesif saat itu. Saya marah, saya cemburu. Saya gak suka Atsil terlalu akrab dengan teman perempuannya. Atsil berontak. Dia bilang capek. Dia berhenti. Saya memohon agar jangan. Berulang kali saya nangis, saya meminta supaya dia tetap tinggal. Entah karena kasihan atau memang masih sayang, dia pun tetap tinggal. Tapi bukannya membaik. Saya dan dia makin sering bertengkar karena hal sepele. Semua jadi salah di mata saya. Saat itu, Atsil makin menjadi-jadi. Saya pikir dia banyak berubah. Dan saya baru sadar saat itu dia memang inginnya terlepas. Dan saya yang terlalu memaksa sesuatu yang ingin lepas. Akhirnya saya yang menyerah. Atsil memilih jalannya. September sebelumnya, Atsil sudah ketahuan oleh saya punya perempuan lain. Sedang dekat sepertinya. Saya tanya, saya ingin penjelasan. Tapi dia cuma bisa minta maaf. Dan sampai detik ini, saya gak benar-benar tahu alasan terbesar dia ninggalin saya. Ini maafku untukmu Atsil. Segala doa yang baik adanya untukmu dan mimpimu yang mulia. Makasih sudah pernah bertahan sama saya. Akhir Desember saya mulai berkelana lagi. Entah karena ingin memaksakan supaya terlihat bahagia, atau memang karena pernah adanya rasa sayang, saya bertemu dengan laki-laki bernama Ais. Senior di kampus yang berzodiak Aries seperti Atsil ini masuk dalam daftar orang yang pernah ada dalam perjalanan saya tumbuh jadi dewasa. Ais cukup lucu saat itu ketika dia kenal saya cukup lama dan saya tahu dia ketika saat itu dia berani balas story Instagram saya. Dia yang ngajarin saya untuk ikhlas. Saat itu saya mulai lupa sama Atsil. Ais laki-laki dewasa di mata saya. Pernah diselingkuhi membuat dia jadi pribadi yang pemilih dalam mencari pendamping hidup. Namun saya dan dia gak belajar dari pengalaman kami sebelumnya. Hubungan kami kandas di pertengahan Maret. Saya rasa Ais gak mengenal saya dengan baik. Dia menilai saya cuma sekilas. Itu sebabnya dia memutuskan untuk ya baiknya masing-masing aja dan saya pun begitu. Gak berhenti di Ais, saya akhirnya berkelana lagi. Akhir Maret 2019, saya mengenal laki-laki bernama Docu. Saat itu saya cuma ingin temenan aja. Saya cuma beristirahat,
dan tidak ingin berkelana lagi saat itu. Berulang kali dia mencoba meyakinkan saya kalau dia laki-laki yang baik dan saya bisa percaya sama dia. Dia bilang masa lalu ya masa lalu, nggak usah dibahas apalagi diungkit. Mereka semua bagiku sampah Aulia. Tapi menurut saya, orang-orang yang pernah ada di hidup saya adalah pelajaran. Kali ini sama laki-laki Pisces, anak yang terakhir di keluarganya dan cuma dia yang belum menikah. Yang ini cukup posesif melebihi saya, tapi family man sekali. Sikap saya berubah ketika saya melihat dia pandai mengambil hati kedua orang tua saya dan adik saya. Laki-laki pertama yang dekat dengan ibu bahkan Acil saya tidak. Jadi penilaian tersendiri bagi saya karena dia sopan dan baik. Dekat lama, namun cuma sebentar menjalin kasih. Kalau kata orang, ngenalin pacar ke orang tua doesn't make him stay. Saya langsung ketawa. Karena emang benar adanya, iming-iming pernikahan hanya sebatas ucapan. Karena saat itu, dia ngajak saya menjalin hubungan yang serius. Umur saya dan dia terpaut jauh. Kira-kira 4 atau 5 tahun. Saya lupa. Tahun baru 2020 yang rencana awal jalan bareng dia dan adik saya malah berakhir nangis sendirian di rumah. Ya, dia ketahuan jalan sama perempuan lain yang pada akhirnya saya tahu dari dia kalau itu adalah temannya sewaktu zaman sekolah. Akhirnya, saya memutuskan untuk pisah. Terima kasih untuk Ais dan Duha yang udah mengisi hari-hari saya di tahun 2019 dengan tawa dan air mata. Aku percaya ini cuma bukan jalannya. Namun kalian banyak salah juga. Rumah ke rumah versi saya belum berakhir di sini. Karena saya sedang mencari rumah saya selanjutnya yang berujung indah pastinya. Saya sambil dengerin lagunya Hindia dulu, yang rumah ke rumah. Ini tuh lagu yang saya denger kalau nggak salah Desember kemarin. Lagu yang sangat relate sih sebenarnya karena ya seperti judulnya rumah ke rumah. Kita nyari orang yang tepat tuh emang kayak ini sih, nawarin brosur di tiap rumah yang ada di sebuah perumahan. Ada yang nggak peduli dengan brosur itu, ada yang dibuang begitu aja, ada yang diambil, ada yang dibawa masuk ke rumah, ada yang sampai dihubungi bahwa kita butuh ini bisa ke rumah. Dan kebetulan saya baru pindahan rumah, enggak sih sebenarnya pindahan kantor, cuman saya tinggal di kantor sekarang. Tinggalnya sendiri. Jadi dewasa tahap berikutnya kayaknya. Dan dari proses pindahan rumah ini, saya jadi ngerti gitu tentang pencarian rumah-rumah yang tepat. Ternyata rumah yang ini harganya oke tapi terlalu besar. Ada yang harganya terlalu mahal tapi cukup sama saya. Sampai akhirnya saya dapat yang ini, yang besarnya cukup, harganya cukup. Di rumah ini saya merasa cukup. Karena perkara rumah itu bukan tentang indah sih kalau buat saya ya. Rumah tuh gimana kita tetap bisa nyaman dan terus bertahan walau bagaimanapun kondisinya, karena kita sadar bahwa sesuatu itu, bahwa rumah itu adalah rumah yang paling rumah di antara rumah yang lain. Dan sebenarnya pengirim cerita ini punya banyak rumah yang tidak sebanyak saya. Saya gak pernah punya pengalaman pindah rumah sesering itu. Karena mungkin kalian tahu saya bukan tipe orang yang suka cari rumah-rumah yang gak jelas. Saya cuma nungguin satu rumah yang saya gak tahu rumahnya berbentuk rumah atau mungkin cuma sebuah tanah lapang yang gak jelas, atau bahkan mungkin rumahnya udah terjual, rumahnya sudah diisi orang lain. Itu gak tahu, karena ya yang namanya perkara rumah emang kadang gak bisa cukup sekali, kita harus cari yang tepat. Jadi kalau lagi mengingat kembali proses-proses pindahan rumah itu dinikmatin aja deh. Karena ketika udah sendiri gini di sebuah rumah
yang barang-barangnya masih ada di kardus belum dikeluarin, itu bikin saya mikir bahwa ternyata ada banyak rumah yang pernah saya singgahi dan sampai sekarang belum ada yang tetap. Ya mungkin barangkali kamu.